Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idran Maskur Yahya. Kali ini kami akan membawakan presentasi dari kelompok 2 yang judulnya itu ada pembangunan perumahan Arkananta tipe 60/108. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rahmat Adi Baskara, Idran Maskur Yahya, Rahmatul Arifin, Aminarti Laila, dan Fen Febiano. Untuk judul proyeknya itu pembangunan perumahan Arkananta. Untuk tipe rumahnya itu Bahtara 60/108. Untuk lokasinya itu ada di Sudungdewo, Kecamatan Gretek, Kabupaten Wonosobo. Tahun anggarannya 2023. Untuk denah rumahnya itu yang satu itu ada ruang tamu, lalu ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang keluarga, dan ada teras dan carportnya. Untuk ciri khas desainnya itu ada layout tampak fungsional, lalu ada alur sirkulasi udara yang baik, lalu ada tata ruang sesuai kebutuhan keluarga kecil yang terdiri dari 4 anggota keluarga. Lalu untuk denah rumahnya seperti ini ya, ada 2 kamar tidur, 1 teras, lalu yang di belakang itu ada taman, lalu ada kamar mandi, ruang keluarga gabung sama ruang tamu, lalu ada carportnya. Untuk kapasitas 1 mobil. Selanjutnya yaitu ada rencana anggaran biaya. Total estimate biaya tersaji lengkap di set RAB. Untuk rincian pekerjaannya, yang pertama yaitu pekerjaan persiapan, yang kedua pembangunan perumahan Arkantara tipe Bahtara ukuran 60/108. Pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan tanah dan pasir. Pekerjaan yang kedua pekerjaan dinding dan plesteran. Pekerjaan yang ketiga yaitu pekerjaan atap dan plafon. Yang keempat pekerjaan lantai. Kelima pekerjaan pintu dan jendela. Keenam pekerjaan kaca dan kunci. Ketujuh pekerjaan instalasi listrik. Kedelapan pekerjaan instalasi air dan sanitasi. Yang kesembilan yaitu ada pekerjaan pengecetan. Yang selanjutnya yaitu ada gambar tabel RAB. Nama proyeknya yaitu pembangunan perumahan Arkananta. Pekerjaannya yaitu pekerjaan perumahan tipe Bahtara ukuran 60/108. Lokasinya yaitu berada di Sudungdewo, Kecamatan Gretek, Kabupaten Wonosobo. Untuk tahun anggarannya yaitu menggunakan AHSP tahun 2023. Pekerjaan yang pertama ada pekerjaan persiapan. Di dalam pekerjaan persiapan terdapat pengukuran dan pemasangan blaubang. Jumlah harganya yaitu Rp2.429.955. Yang kedua ada pembersihan awal dan akhir dengan jumlah harga yaitu Rp12.043.000. Untuk total harga di pekerjaan persiapan yaitu Rp14.473.935. Pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan tanah dan pasir. Di dalam pekerjaan tanah dan pasir terdapat beberapa pekerjaan. Yang pertama yaitu galian pondasi menerus. Untuk jumlah harga galian pondasi menerus yaitu Rp5.143.000. Yang kedua yaitu pondasi batu belah campuran. Jumlah harganya yaitu Rp12.167.000. Yang ketiga yaitu urukan tanah kembali. Jumlah harganya yaitu Rp3.827.000. Yang keempat yaitu urukan pasir bawah lantai dan pondasi. Jumlah harganya yaitu Rp3.827.000. Yang kelima yaitu ada sapi tank. Untuk jumlah harganya yaitu Rp3.251.000. Di dalam pekerjaan tanah dan pasir jumlahnya yaitu
Rp25.148.000. Yang kedua yaitu ada pekerjaan dinding dan plesteran. Di dalam pekerjaan dinding dan plesteran terdapat beberapa macam pekerjaan. Yang pertama yaitu ada pasangan hebel. Di dalam pasangan hebel juga terdapat beberapa pekerjaan, yaitu lantai vertikal dan horizontal. Untuk jumlah harganya yaitu Rp59.067.000. Selanjutnya ada kolom K1A, kolom K1B, kolom K1C, kolom K2A, kolom K2B, kolom K2C, kolom K3 lantai 1, ada kolom ukuran 15×15, ada plesteran pintu jendela 1, pintu jendela 2, pintu luar 1, pintu luar 2, dapur 1, pintu 3, pemasangan pintu HBL tipe 1, pemasangan pintu HBL tipe P2, jendela 1, jendela 2, jendela 3, jendela 4. Pekerjaan yang kedua yaitu ada plesteran. Untuk plesteran jumlah harganya yaitu Rp116.173.000. Yang ketiga ada pekerjaan acian. Untuk pekerjaan acian yaitu jumlahnya Rp54.340.000. Di pekerjaan dinding dan plesteran ini total biayanya yaitu Rp304.286.000. Untuk pekerjaan atap dan plafon itu ada rangka plafon besi hollow, lalu ada rangka atap baja ringan, untuk atapnya genteng, lalu nok asnya itu yang minimalis, nok samping minimalis, list plank, pen flashing penutup genteng, lalu ada plafon gipsum, lalu ada list plafon. Untuk subtotalnya ada di Rp60.440.000. Untuk pekerjaan lantainya ada yaitu lantai beton, lalu ada pas granit tel U yang 60×60, lalu keramik dinding dapur U 25×40. Untuk subtotalnya itu ada di Rp51.611.000. Lalu ada pekerjaan pintu dan jendela, itu memakai kusen aluminium. Lalu untuk pemasangan pintunya yaitu yang HPL tipe P1 dan P2, lalu daun pintunya itu yang P3, dan subtotalnya itu ada di Rp41.066.000. Selanjutnya itu pekerjaan kaca dan kunci. Untuk pemasangan kacanya yang kaca bening yang ukurannya 5 mm, lalu ada pemasangan kunci tanam, kunci kamar mandi, engsel jendela, engsel pintu, grendel jendela, lalu ada pemasangan handle double pintu yang subtotalnya itu di Rp2.670.000. Lalu selanjutnya itu ada pekerjaan instalasi listrik, yaitu yang tersalurkan untuk titik lampu, stop kontak, lalu instalasi TV, lalu tunggal, lalu sakral double, terus skort TV, skort telepon, titik AC, antena, lampu dinding, downlight, dan down SL, dan MCB 6A yang subtotalnya itu di Rp15.901.000. Untuk yang selanjutnya ada pekerjaan instalasi air dan sanitasi, yaitu instalasi untuk air bersihnya itu pakai PVC 1/2 in, lalu yang untuk air kotornya itu pipa PVC yang 4 in, lalu saluran air hujannya yang PVC 4 in. Lalu ada pemasangan PDAM, pemasangan kloset duduk, lalu ada shower, sink,
keran air dan tangkai air yang kapasitasnya di 1000 liter. Untuk subtotalnya ada di 28.248.000. Untuk selanjutnya ada pekerjaan pengecatan. Untuk pengecatan itu ada pengecatan dinding dalam, lalu dinding luar, lalu pengecatan lisplank. Untuk total dari pengecatan ini ada di 46.096.000. Lalu total RAB-nya atau total biaya yang barusan kami bacakan itu ada di 589.946.000. Selanjutnya yaitu ada engineer estimate. Metode yang digunakan yaitu berdasarkan harga satuan yang mengacu pada AHSP. Rekapitulasi engineer estimate yang pertama yaitu menggunakan volume dan koefisien teknik dari analisa pekerjaan. Yang kedua yaitu menyajikan harga satuan pekerjaan yang realistis dan akurat. Tujuan dari engineer estimate yang pertama yaitu menjadikan acuan pengendalian biaya selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya yaitu ada tabel engineer estimate. Uraian pekerjaannya yaitu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan dinding dan plesteran, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan lantai, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan kunci dan kaca, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan instalasi air dan sanitasi, pekerjaan pengecetan. Untuk jumlah total biayanya yaitu Rp589.944.203. Selanjutnya yaitu kurva S. Tujuan dari kurva S adalah menggambarkan rencana progres kumulatif pembangunan. Contoh bobot pekerjaan. Minggu ke-1 yaitu akumulasi bobotnya 2,45, minggu kedua 6,72, minggu ketiga 10,99, minggu keempat 15,26, minggu kelima 22,27, minggu ketujuh 36,29, minggu ke-8 43,30, minggu ke-9 51,22, minggu ke-10 59,14, minggu ke-11 67,07, minggu ke-12 75, minggu ke-13 81,95, minggu ke-15 95,85, minggu ke-16 yaitu 100. Untuk grafik kurva S pembangunan perumahan Arkananta tipe Batara 60/108 bisa dilihat di PPT berikut. Untuk sumbu X yaitu menjelaskan minggu ke-1 sampai ke-16. Untuk sumbu Y yaitu menjelaskan bobot persen dari progres fisik. Untuk selanjutnya yaitu tabel kurva S. Yang pertama ada pekerjaan persiapan yaitu membutuhkan waktu selama 1 minggu. Yang kedua ada pekerjaan tanah dan pasir yaitu membutuhkan waktu selama 2 minggu. Selanjutnya ada pekerjaan dinding dan plesteran
membutuhkan waktu 4 minggu. Selanjutnya ada pekerjaan atap dan plafon, membutuhkan waktu 3 minggu. Selanjutnya ada pekerjaan lantai, membutuhkan waktu selama 2 minggu. Untuk pekerjaan pintu dan jendela membutuhkan waktu 1 minggu. Pekerjaan kaca dan kunci membutuhkan waktu 1 minggu. Pekerjaan instalasi listrik membutuhkan waktu 1 minggu. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi membutuhkan waktu 1 minggu. Untuk pekerjaan pengecetan yaitu membutuhkan waktu 3 minggu. Untuk dapat melihat lebih jelas bisa dilihat pada tampilan berikut. Untuk kesimpulan video presentasi yang telah kami bawakan, itu ada denah rumah sesuai untuk keluarga kecil yang terdiri dari 4 anggota keluarga. Lalu yang kedua itu ada RAB dan EE, disusun berdasarkan standar yang berlaku. Lalu ada kurva S yang menunjukkan proyek bisa diselesaikan secara tepat waktu, tidak ada kata-kata mangkrak. Lalu yang keempat itu perencanaan matang secara teknis maupun secara finansial. Untuk sekian presentasi dari kami, bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengar presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.